Malam saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang, Senin 17 Mei 2021. Kita masih melanjutkan seri kita, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kita telah menjadi sembuh. Dan kita akan membahas subjudul bagaimana Yesus menyembuhkan kita, yaitu bagian yang ketiga. Dan saya beri judul Masa Antara dan Inkarnasi. Nah saudara, mari kita berdoa sebentar ya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Biar pembacaan dan pembelajaran kami akan firman-Mu terus mempertajam, membentuk diri kami, cara berpikir, perasaan kami dalam menanggapi kondisi kami. Biarlah kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin seturut dengan rencana Tuhan, dan semakin efektif dalam kesaksian hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi pengajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Masa antara dan inkarnasi. Nah, saudara-saudara, salah satu acara yang gemar saya tonton di televisi adalah siaran luar negeri yang berjudul Air Crash Investigation atau penyelidikan kecelakaan pesawat. Dalam acara itu adalah bagaimana peristiwa kecelakaan pesawat terjadi dan diceritakan bagaimana para penyelidik berusaha memahami, menentukan mengapa sebuah pesawat bisa mengalami kecelakaan. Mereka menyelidiki lewat proses penyelidikan yang sangat hati-hati. Dan satu hal yang selalu membuat saya tercengang adalah kalau sebuah kecelakaan ditetapkan, dipastikan diakibatkan oleh kesalahan pilot yang salah mengambil keputusan, ya, yang saya masukkan dengan pilot termasuk dengan timnya, dengan co-pilotnya. Dan seringkali para menyelidik, ya, setelah mendengarkan rekaman di kokpit dan data dari black box, mereka merasa heran bagaimana kok bisa pilot, bahkan di antara kasus-kasus itu pilot yang terlatih, bahkan yang veteran, bisa mengambil keputusan yang keliru atau keputusan yang fatal. Bahkan saudara, dalam acara itu, ya, memang ada banyak kasusnya. Ada kasus di mana para penyelidik dapat menentukan, ya, mereka menentukan apa penyebab pilot bisa mengambil keputusan yang berakibat fatal, ya. Yang saya ingat salah satunya bagaimana seorang pilot itu dia bertengkar dengan rekannya sebelum penerbangan dimulai, dan karena dia sudah cukup tua, ya, dia sebentar lagi akan pensiun. Dalam kemarahan dia, ternyata dia mengalami serangan jantung sewaktu dia di kokpit itu. Nah, itu salah satu contoh saja, dan bermacam-macam penyebabnya, saudara. Tetapi ada juga kasus di mana memang ada permasalahan dari pesawat yang para penyelidik mengakui bahwa pilot pun sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa lagi untuk bisa lolos dari situasi yang menyebabkan kecelakaan. Tetapi yang ingin saya tekankan bagi perenungan kita hari ini adalah bagaimana dari kejadian-kejadian nyata seperti itu adalah di banyak kasus sebetulnya kecelakaan pesawat bisa dicegah, ya, kalau seandainya pilot disiplin dalam mengambil langkah sesuai dengan aturan atau prosedur yang sebenarnya sudah ditetapkan dan harusnya mereka sudah dilatih untuk hal itu. Jadi kemungkinan selamat itu ada seandainya para pilot itu mengambil keputusan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, memang saudara, setiap kali saya menonton acara ini, selalu pikiran yang saya muncul, ya, di dalam pikiran saya adalah membandingkan bagaimana orang-orang Kristen dalam mempilot hidupnya. Apakah kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat agar diri kita, bukan hanya diri kita saja, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita, dapat selamat sampai ke tujuan, yaitu surga yang kekal. Jadi maksud saya, seperti halnya bagaimana pilot bisa mengambil langkah yang salah, yang tidak sesuai dengan prosedur keamanan yang telah ditetapkan, apakah kita bisa juga melakukan hal yang serupa, yaitu mengambil keputusan dalam hidup kita
Sehingga kita karena tidak mengikuti firman Allah, bahwa Allah sebenarnya telah memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi karena kelalaian kita, kemudian diri kita atau orang-orang yang kita pimpin itu kemudian ternyata terbukti tidak sampai ke tujuan, yaitu di surga. Nah, jadi saudara, hal ini sebetulnya sangat mengusik hati karena punya dampak yang sangat serius. Tetapi saudara, ada perbedaan yang nyata di sini antara kehidupan iman kita dengan para pilot. Ya. Bila dalam kasus para pilot yang membawa pesawat, kita bisa langsung tahu apakah dia dan para penumpang itu selamat atau tidak, ya, sampai tujuan atau tidak. Bila pilot membawa dan mengambil keputusan yang tepat, maka mereka akan tiba di tujuan. Berbeda dengan mereka, dengan penerbangan seperti itu, kita tidak bisa benar-benar tahu dengan pasti apakah orang-orang yang mendahului kita, yang sudah meninggalkan dunia ini, benar-benar telah tiba di surga, ya, di tujuan dengan pasti. Kita hanya bisa mengandalkan petunjuk dari firman Allah, apakah hidup seorang Kristen berpadanan dengan Injil atau tidak. Dan itu pun sifatnya selama kita hidup di dunia ini adalah dugaan atau keyakinan. Nah, saya pernah membaca atau mendengar komentar dari seorang rohaniwan yang berkata seperti ini, ya. Saya susun kembali kalimatnya, ya, karena ini berdasarkan ingatan. Mungkin di surga kita akan melihat banyak kejutan. Ada orang-orang yang kita kira selama kita masih hidup di dunia ini, mereka akan masuk ke sana, ternyata tidak kita jumpai, tidak ada di sana. Tetapi mungkin ada orang-orang yang kita kira tidak masuk ke sana, ternyata oleh anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka selama hidup di dunia ini, tanpa sepengetahuan kita, ternyata mereka tiba ada di sana. Nah, saudara, saya tidak mempertanyakan soal apakah iman Kristen akan menyelamatkan kita atau tidak. Itu sudah pasti sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam firman-Nya. Tetapi yang saya maksudkan adalah seperti halnya para pilot penerbangan tadi. Apakah kita dalam hidup ini mengikuti petunjuk firman Tuhan dengan baik atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah kita mengikuti Injil yang murni? Atau jangan-jangan kita sebenarnya sudah menyimpang dari iman yang menyelamatkan, karena kita sudah bergeser dari keyakinan kepada Injil yang benar, bergeser pada Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Jadi kalau dalam kaitan seri kita, bagaimana Yesus menyembuhkan kita, jawaban sederhananya adalah, kalau kita setia pada Injil yang benar sampai akhir hidup kita, disitulah Yesus benar-benar menyembuhkan kita, artinya menyelamatkan kita. Nah, sebagai dasar perenungan kita hari ini, mari kita menyimak Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa maksudnya? Karena Kristus sudah mati menanggung hukuman dosa kita, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita, orang yang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita dikatakan merdeka. Selain itu, karena satu-satunya cara iblis dapat mencelakakan kita ke dalam neraka adalah dengan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena dosa itu telah diampuni, ya, di dalam Yesus Kristus, maka iblis tidak punya cara lagi untuk mencelakakan kita. Ya, dia tidak punya dalil lagi untuk menjatuhkan kita, selain tentu saja berusaha membuat kita bergeser dari iman pada Injil yang benar kepada Injil yang palsu. Nah, tetapi saudara, inilah arti kedua dari merdeka, yaitu bahwa iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, kuasa dosa itu sudah dienyahkan oleh Yesus Kristus, maka iblis tidak lagi berkuasa pada kita. Arti yang ketiga adalah bahwa karena kita telah dilahirkan baru, sehingga kita tidak lagi punya natur dosa seperti dampak dari dosa asal, yaitu Adam dan Hawa. Tapi karena kita telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kita punya natur baru, yaitu manusia baru. Hati baru yang mengasihi Allah dan yang mengasihi kebenarannya. Nah, itulah arti yang ketiga dari kita sudah merdeka.
Terus sebabnya Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk atau beban perhambaan. Nah, kalau memakai istilah seri perenungan kita telah sembuh. Kalau kita sudah disembuhkan oleh Yesus Kristus, maka jangan kita mau sakit lagi. Nah, tetapi dunia yang telah jatuh dalam dosa ini berusaha memperhamba kita kembali. Iblis ingin memperhamba kita kembali. Dengan cara apa? Sekali lagi, dengan cara menggeserkan iman kita dari kepada Injil yang benar kepada Injil yang palsu atau ajaran sesat. Nah, dalam kasus jemaat di Galatia pada masa itu, pada masa Rasul Paulus, adalah masalah sunat, ya. Ada orang-orang Kristen yang dulunya beragama Yahudi ingin agar orang-orang Kristen di Galatia semuanya disunatkan. Jadi mereka punya anggapan, keyakinan, percaya pada Injil Yesus Kristus saja tidak cukup untuk bisa diselamatkan. Mereka yang belum disunat harus menerima sunat, seperti halnya mereka yang beragama Yahudi. Nah, inilah respon Rasul Paulus ayat 2 hingga 4 saya bacakan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi saudara bisa melihat ini bukan perkara yang sepele. Ini soal iman kepada Injil yang seperti apakah yang kita pegang. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, tetapi kemudian kita ingin menambahkan sesuatu agar seolah untuk bisa memastikan keselamatan kita, dalam kasus jemaat di Galatia ingin disunat, maka kata Paulus, lepas dari Kristus. Kalau kamu berharap dibenarkan dari hukum Taurat, maka kamu keluar dari anugerah Yesus Kristus. Jadi bagaimana untuk bisa tetap merdeka? Bagaimana kita bisa tetap sembuh di dalam Yesus Kristus? Atau bagaimana agar tetap dalam keselamatan? Ayat 5 dan 6. Sebab oleh roh dan oleh karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi, maksudnya, kita diselamatkan karena karya Roh Kudus yang mengubah hati kita, lahir baru itu ya. Sehingga waktu kita mendengar Injil, kita tahu itu benar, dan kemudian kita menjadi percaya. Kita diberikan iman. Terus sebabnya Paulus berkata, sebab oleh roh dan karena iman. Ya, oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Maksudnya adalah kita sedang menanti pembuktian bahwa kita benar-benar sudah dibenarkan, yaitu yang baru sepenuhnya kita alami waktu kita berjumpa Allah muka dengan muka. Ya, waktu kita berjumpa Allah, waktu kita meninggalkan dunia ini, kecuali Yesus datang kedua kali sebelum kita meninggal. Nah, disitulah kita akan benar-benar melihat dengan langsung bukti iman kita itu, bahwa kita sudah dibenarkan. Kita tidak dimurkai oleh Allah. Jadi kata Paulus, sunat atau tidak disunat tidak penting. Yang penting itu iman. Dan Paulus berkata, iman yang benar bekerja oleh kasih. Nah, apa maksudnya saudara? Maksudnya, iman itu berfungsi dengan baik oleh kasih kepada Allah dan kepada sesama, yang kita tahu sebagai hukum yang terutama. Karena kita sudah diberi hati yang baru, maka kita punya kasih yang benar kepada Allah, yang mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, dan yang mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Inilah yang membuat iman kita baru benar-benar berfungsi. Nah, Paulus berkata, dulu jemaat Galatia melakukannya, tetapi sekarang mereka tidak lagi seperti itu. Sehingga Paulus berkata seperti ini, ayat 7 dan 8. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Ya. Jadi apa yang terjadi pada jemaat di Galatia itu bukan karya Yesus Kristus.
itu karya penyesat. Dulu kalian mengikutinya, tapi sekarang nggak seperti itu lagi. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus ekstra hati-hati. Ya, kita jangan toleran terhadap masalah seperti ini. Sebab di ayat 9, sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Ya, artinya sedikit penyesatan bisa berdampak merusak seluruh iman kita. Ya. Di konteks kita hari ini, saudara, di abad ke-21, saya mendengar Injil palsu antara lain seperti ini. Kamu sudah percaya Yesus, bagus. Tetapi kamu belum bisa bahasa roh, bukan? Berarti kamu belum sempurna. Nah, padahal saudara, 1 Korintus 12 jelas mengatakan bahwa tidak semua orang mendapatkan karunia berbahasa roh. Tapi ada gereja-gereja tertentu, orang-orang tertentu yang berkata, semua orang Kristen harus bisa berbahasa roh. Ada lagi Injil palsu seperti ini. Kamu sudah percaya Yesus, bagus. Tetapi kamu kok masih kesulitan ekonomi? Berarti kamu masih ada dosa. Bukti iman yang murni adalah kalau kamu bebas dari miskin, bebas sakit, bebas kutukan. Nah, saudara, saya harus akui, memang ada orang-orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena dosanya. Ya, misalnya hobi berjudi, boros, malas, ceroboh, dan lain-lain. Tetapi bukti iman yang benar bukan pada keadaan kaya atau keadaan miskin, keadaan sehat atau keadaan sakit. Karena bisa saja Tuhan punya rencana tertentu kepada orang tertentu, sehingga dia ditetapkan berada dalam kondisi ekonomi tertentu atau dalam kesehatan tertentu. Meskipun ia telah berusaha dan tidak ada dosa yang menyebabkan dia patut menerima keadaan seperti itu. Ya, sebagai contoh kasus Ayub. Nah, ini adalah contoh-contoh Injil-Injil palsu yang beredar di zaman kita. Kata Paulus, kita harus setia pada Injil yang benar. Dan Tuhan akan menghukum para pengajar Injil yang palsu itu suatu hari nanti. Nah, perhatikan saudara, emosi Paulus yang meluap. Karena bagi dia ini masalah yang sangat serius. Masalah hidup mati, masalah hidup surga, atau hidup kekal di neraka. Ayat 10 hingga 12. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Nah, saudara, jarang sekali Rasul Paulus berkata kasar seperti ini. Tetapi karena ini masalah serius, ia sampai berkata secara sarkastik, mereka yang memaksa jemaat disunat, kebiri saja dirinya. Ya. Nah, rupanya orang-orang yang menyuruh orang Kristen disunat pada waktu itu adalah motivasinya mereka terhindar dari penganiayaan dari pihak orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Jadi mereka ingin mencari jalan keluar yang mudah dengan cara berkompromi. Tetapi bagi Paulus lebih baik teraniaya bahkan mati dalam iman kepada Injil yang benar daripada selamat, aman, tetapi keluar dari kasih karunia Tuhan Yesus dan yang akhirnya binasa. Nah, sekarang kita kembali pada topik kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah menjadi sembuh. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus kita telah dimerdekakan. Tetapi seperti kata Paulus, kita harus bertanding atau berlomba selama hidup di dunia ini. Kita harus berlomba agar iman kita bekerja dengan baik. Dan kata Paulus, iman yang benar bekerja oleh kasih. Nah, mari kita bandingkan perkataannya ini di dalam ayat 13 hingga 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi saudara-saudara, kalau ada iri hati, ada pertengkaran, ya, tetap karena hawa nafsu, karena kepentingan diri sendiri,
maka kita bisa saling membinasakan, ya, karena kita bergeser dari inti Injil yang benar. Nah, saya tahu saudara bahwa ada banyak orang Kristen termasuk kita, di antara kita sudah begitu sering mendengar masalah iman dan soal kasih, tetapi kemudian tidak berbuat apa-apa, ya, tidak ada kegerakan apa-apa. Mereka hanya mengaku beriman dan tahu tentang kasih, tetapi tetap tidak ada aksi. Tidak ada pengampunan, tidak ada pengorbanan, tidak ada hal yang signifikan yang diberikan baik untuk Allah ataupun untuk sesama. Lalu sibuk kembali kepada kehidupan masing-masing. Nah, jadi Paulus memberikan daftar perbandingan, kontras antara mereka yang punya iman yang benar dengan mereka yang sebetulnya tidak. Ayat 16 hingga 26. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti hal yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara perhatikan kata-kata Paulus ini ditujukan pada orang Kristen, bukan orang di luar gereja. Ayat 22 hingga 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, kalau kita perhatikan daftar buah roh, berbicara kebanyakan soal hubungan dengan sesama, ya, antara lain kasih, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, termasuk penguasaan diri. Itu berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Dan perhatikan di pasal 6 ayat 7 dan 8, ayat yang berkaitan langsung dengan topik kita. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saya simpulkan saudara, oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Artinya kita telah merdeka dari semua dosa kita. Kita sudah dibenarkan, kita bebas dari tuntutan Taurat. Tapi sekarang kita berada di bawah kasih karunia, yaitu anugerah dalam Kristus Yesus yang kita peroleh lewat iman kita. Sekarang, sewaktu kita menantikan pengharapan kita bahwa kita benar-benar sudah dibenarkan, itu terbukti, yaitu waktu kita bertemu Allah muka dengan muka. Maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus bertanding dalam pertandingan iman. Dan iman itu hanya bekerja oleh kasih. Itu kasih pada Allah, kepada sesama kita. Jadi artinya kita harus menjadi wujud kehadiran Yesus di tengah dunia ini. Menyatakan kemuliaan Allah lewat menghidupi Injil itu. Jadi bagaimana cara kita tetap sembuh selama hidup di dunia ini? Yaitu dengan iman yang bekerja oleh kasih. Nah, saudara, kiranya renungan hari ini kita memeriksa apakah keyakinan kita yang kita percayai sesungguhnya. Apakah kita hanya mengaku beriman tanpa kasih, iman itu tidak bekerja? Apakah kita menambahkan iman kita dengan sesuatu yang lain, seperti yang diajarkan oleh banyak pengajar palsu di zaman kita sekarang? Kiranya Tuhan memberi kita pengertian dan memberikan kita iman yang benar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.